Selamat malam Bapak Presiden. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih sudah bersedia saya wawancarai Bapak. Terima kasih untuk Mbak Najwa juga sudah memberikan kesempatan. Nama saya Tori Andromeda Bapak. Usia saya 22 tahun, mahasiswa Universitas Merdeka Madiun, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita lihat akhir-akhir ini teman-teman mahasiswa di luar sana banyak sekali yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang pada akhirnya itu menaikkan harga BBM. Nah, apa yang menyebabkan pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia itu turun, Bapak? Yang pertama, anggaran subsidi BBM kita itu terlalu besar, sangat besar sekali. Bayangkan, kayak di dalam perencanaan tahun depan, itu subsidinya lebih dari 300 triliun. Kemudian coba kita lihat, dalam 5 tahun, anggaran untuk subsidi BBM 714 triliun. Untuk anggaran kesehatan, hanya 220 triliun. Untuk anggaran infrastruktur membuat jalan, pelabuhan, jembatan, hanya 570. Benar enggak? Artinya subsidi itu harus berpihak kemana? Kalau menurut saya, subsidi itu harus berpihak kepada yang tidak mampu. Subsidi itu harus berpihak pada yang belum sejahtera. Padahal subsidi BBM itu 72%, data yang saya terima, 72% itu dinikmati oleh orang yang memakai mobil. Mobil mewah. Termasuk mobil mewah. Plus motor. Baru hanya kurang lebih 10% yang masuk ke yang kurang mampu. Betul tidak? Keberpihakan ini yang ingin kita geser, kita alihkan dari sektor-sektor yang konsumtif, ya kan? Setiap subsidi itu setiap hari kan kita bakar. Bensin itu kita bakar setiap hari dan hilang. 714 triliun hilang. Akan kita geser ke sektor-sektor produktif. Untuk siapa? Untuk yang tadi. Untuk yang belum sejahtera. Misalnya benih untuk petani, ini belum kejadian nanti masih tahun depan. Irigasi untuk petani, pupuk untuk petani, mesin pendingin untuk nelayan, modal kerja untuk usaha kecil, usaha mikro yang ada di desa-desa. Ini yang mau kita tuju. Jangan sampai setiap tahun kita hanya membakar 300 triliun, diulang-ulang 300 triliun, dan kita tidak melakukan apa-apa. Ini yang ingin kita lakukan. Jadi jangan sampai kita ini setiap hari boros, setiap hari tidak hemat, padahal kita masih memerlukan anggaran itu untuk hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang produktif, sehingga kita ingin subsidi itu tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Apa tidak ada alternatif lain gitu Bapak? Alternatif lain apa? Saya mau tanya. Mungkin dengan menaikkan pajak Ya, atau apa? tetap ya, tetap. Artinya tetap kayak tahun depan itu sektor penerimaan negara itu juga harus naik. Karena memang juga ada peluang untuk penerimaan negara itu lebih besar. Dan bukan menaikkan persentase pajaknya, tetapi orang yang membayar pajak harus lebih besar, sehingga nanti angka penerimaan negara menjadi lebih gede. Tapi sekali lagi, ini adalah subsidi tadi, kembali ke subsidi BBM, ini adalah untuk hal-hal yang konsumsi, yang konsumtif. Akan kita balik ke hal-hal yang produktif, yang berkaitan dengan produksi, yang berkaitan dengan menghasilkan sesuatu. Itu. Tapi kenapa Bapak Presiden yang mengumumkan langsung gitu di istana? Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak.
sesuatu yang sulit. Dalam situasi yang sulit seperti ini, pemimpinnya harus hadir. Jangan malah menghindar.